jangan menaruh perdebatan soal sistem pemilu itu dalam perdebatan kebenaran versus kebatilan. Surga versus neraka gitu. Salah versus benar. Ini mana yang paling cocok-cocokan aja sama kita. Tapi sila keempat tidak menolak adanya pemilihan langsung. Iya. Tapi kalau kalian bilang ini tidak demokratis, berkaca lagi sama sila keempat. Di negara lain bisa itu demokratis, kenapa di tempat kita jadi nggak demokratis? Sok paten betul gitu. Kalaupun nanti keputusannya adalah pilkada langsung, nggak apa-apa juga. Happy-happy aja. Tapi kalau misalnya nanti keputusannya pilkada tidak langsung, itu bukan kemunduran demokrasi. Kan kalau misalnya Gerindra, ya sangat mungkin partai lain untuk menghadirkan calon lain kan gitu. Wajar sekarang memang kan kalau dari partai koalisi call-nya cawapres. Ya itu. Itu yang paling wajar sekarang, karena kalau misalnya men-challenge Pak Prabowo ya dia harus keluar dari kabinet dong. Jadi wapres menang lawan presiden belum ada sejarahnya. Tapi Menko menang lawan presiden sudah ada sejarahnya. Akan sulit membayangkan wapres, bukan nggak bisa, tapi membayangkan wapres menang melawan presiden di kompetisi berikutnya. Berhasil mendeklarasikan sebuah partai, bagus. Nah mungkin nggak ini berreuni lagi sama Pak Jokowi? Dalam politik apa yang nggak mungkin? Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja bisa gabung. Jadi itu udah ada presiden lah. Ada presiden dan realis sejati emang begitu. Makanya jangan mudah bilang itu, wah itu sebelah sana tuh setan. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah kedatangan Bang Hasan Hasbi. Ya, yang kemarin katanya di grup Persepi lagi agak tegang. Bergejolak. Iya, Karena gejolak terus. Justru kita nanyanya kapan stabilnya Bang gitu. Iya, karena katanya Abang udah mulai berbeda dengan kebanyakan kawan-kawan di Persepi yang sampai detik-detik terakhir masih mencoba mempertahankan pilkada langsung. Iya kan, jadi ada anggapan kayak gini, kalau lembaga survei yang bela, wah lu takut kehilangan mata pencarian. Kalau Abang malah gak Abang bela gitu sebagai analis dan lembaga survei juga kan. Bang? Abang kalau untuk nilai kesetiakawanan sosial ini agak kecil di Bang di kalangan Persepi jadi ya. Sebenarnya itu juga kesimpulan yang keliru. Karena kan saya bukan menolak pilkada langsung. Kalau saya pendirian saya kan di berbagai tempat saya bilang kalau misalnya ditanya pendapat saya pribadi, saya setuju pemilihan gubernur itu ditunjuk aja. Kan bukan daerah otonom juga, dia perpanjangan tangan pemerintah pusat terus dipilih, ngapain? Kan ini logikanya begitu aja. Tapi kalau kabupaten kota pilkada langsung aja nggak apa-apa. Kenapa? Kan itu daerah otonom. Ini logika di dalam Indonesia, di dalam negara Indonesia. Cuman teman-teman itu lebih banyak ngelihat potongan-potongan video pendek itu loh. Potongan-potongan video pendek terus ngamuk-ngamuk. Level profesor PhD marah-marah gara-gara potongan video pendek. Udah turun nih kualitas intelektual kita ini. Terus ngajak debat 2 baris 3 baris di grup WA itu. Diajak diskusi terbuka nggak mau. Diskusi terbuka nggak mau. Kalau saya bilang, kalau saya ngomong pilkada langsung dan tidak langsung, orang akan bertanya bahwa karena saya konsultan politik, ada urusan pekerjaan saya di situ. Tapi urusan pekerjaan saya ini saya perjuangkan pasti bisa saya bungkus dengan retorika altruistik kan, demokrasi lah, hak rakyat yang dicederai lah segala macam. Padahal saya bisa saja memperjuangkan kepentingan pribadi saya. Tapi dalam politik memperjuangkan kepentingan pribadi itu sah kok. Dalam demokrasi memperjuangkan kepentingan pribadi itu sah. Ada orang nggak bisa kawin karena beda agama, satu orang dia gugat itu undang-undang perkawinan ke MK. Sah nggak dia? Memperjuangkan pribadi dia kan? Sah-sah aja. Ada orang yang kehilangan mobil di tempat parkir, dia gugat aturan aturan itu ke MK, bisa aja. Ikan memperjuangkan pribadi. Sama juga kayak gini. Pendapat kita bisa saja itu sebenarnya pendapat pribadi, tapi kita bungkus dengan retorika altruistik. Makanya saya bilang
jangan menaruh perdebatan soal sistem pemilu itu dalam perdebatan kebenaran versus kebatilan. Surga versus neraka gitu. Salah versus benar. Ini mana yang paling cocok-cocokan aja sama kita. Ya. Nah teman-teman ini nggak mau. Dia nganggap ini perdebatan surga dan neraka gitu. Jadi kalau pilkada langsung itu kebenaran, pilkada tidak langsung itu kebatilan. Iya. Nah ini yang harus diluruskan. Kita nih ilmuwan politik, para political scientist mau bicara pakai teori, pakai data, atau cuma pakai perasaan. Makanya saya buka lah. Kan kita kalau ngomong itu harus ada dasar ininya lah, jangan cuma kumur-kumur gitu. Ya pemantiknya potongan video abang di mikrofon Hasan Hasbi. Bukan di Cokro. Di Cokro, iya. Terus dia bilang saya logical fallacy, membatasi ini hanya sekedar perjuangan untuk hidup. Lah Anda sebagai akademisi lihat video panjangnya enggak? Kesimpulannya sampai di mana gitu loh. Nah itu sebenarnya pemantiknya itu, tapi enggak senyap juga. Habis kita bahas 1 kali 2 kali artikel-artikel nggak ada juga yang komen. Diajak diskusi terbuka juga nggak mau. Jadi udah turun memang. Kualitas intelektual kita udah punya berdebat 2 baris 3 baris di grup WhatsApp aja. Nah jadi orang pengen tahu juga nih Bang, bahwa ini kan kalau udah perdebatan di Persepi kan pasti ini perdebatan antar orang expert lah ya. Apalagi tadi abang sempat menyinggung ini levelnya profesor doktor ya. Dalam kepala gue udah kebayang orangnya siapa kan. Nah, ya kan. Tapi apa argumen kebatilan dan surga neraka tadi yang abang bilang? Ya kan itu kan wajar aja orang berpikir kayak gitu, dan itu juga sah kan Bang gitu loh. Iya makanya kita dulu kan pakai teori, pakai apa tuh dasar bilang logical fallacy itu pakai dasar apa? Ada yang bilang soal kalau pakai data kan saya terima aja. Argumen kalau pilkada langsung itu ada kebaikannya, kenapa enggak? Kalau pemerintah kabupaten kota butuh legitimasi lebih kuat karena engagement mereka dengan publik jauh lebih erat, butuh legitimasi dari masyarakat untuk bisa membangun. Kenapa enggak juga? Itu kan enggak masalah sebenarnya. Cuman menempatkan pilkada langsung dan tidak langsung sebagai perdebatan kebenaran kebatilan, saya enggak setuju gitu loh. Apa yang bikin abang enggak setuju? Ya, makanya karena ini bukan perdebatan kebenaran versus kebatilan, karena bukan itu ukuran demokratisnya sebuah negara. Kan sama nggak boleh juga gini saya bilang. Orang yang memilih sistem parlementer itu kan nggak ada masa batasan. Mau berapa kali dia mau menjabat sebagai Perdana Menteri, selama dia menang kan nggak ada batasan. Mau 17 tahun kayak Angela Merkel, ya kan? Mau 20 tahun, mau 30 tahun nggak ada batasan selama dia menang pemilu terus. Nggak ada batasan. Demokratis nggak? Demokratis. Kenapa di presidensial harus dibatasi 2 periode misalnya? Kalau presidensial, sistem presidensial 3 periode demokratis nggak? Demokratis. 4 periode demokratis nggak? Jadi bukan perdebatan surga dan neraka, mana yang cocok-cocokan buat kita aja kan? Jadi nggak boleh yang parlementer merasa sok paten dibandingkan yang presidensial juga nggak boleh merasa lebih paten daripada parlementer. Begitu juga soal langsung nggak langsung pilkada ini, nggak boleh merasa sok paten dibandingkan yang lain gitu loh. Karena banyak negara yang pemilihannya nggak langsung, ranking demokrasinya indeks demokrasinya lebih tinggi. Itu gimana tuh Bang, logiknya tuh Bang? Belanda itu samalah. Kalau bentuk negaranya kan dia kerajaan, monarki, kita republik. Tapi konsepnya dia negara kesatuan. Yang terdesentralisasi, kita juga negara kesatuan yang terdesentralisasi. Dia ada provinsi, ada kota. Otonominya lebih luas di tingkat kota. Kita juga otonomi kita ada di tingkat kabupaten kota. Dia pemilihan wali kota perwakilan aja. Anggota dewan aja yang buka lowongan kerja. Siapa yang mau daftar jadi calon wali kota, siapa yang mau daftar jadi gubernur. Nanti panitia seleksi dari dewan ini mutusin satu nama, bawa ke raja atau ratu. Kalau raja atau ratu udah periksa ini orang nggak pernah melanggar hukum, nggak pernah memberontak melawan negara, nggak punya masalah-masalah sosial lain, ditetapkan. Nggak ada dipilih langsung. Ranking demokrasinya ranking 9. Kan kontras dengan Amerika Serikat yang semuanya apa-apa dipilih langsung. Hakim dipilih, kepala polisi dipilih, jaksa wilayah dipilih, sekda dipilih. Ada yang kadang-kadang
pemeriksa jenazah harus kampanye juga buat dipilih jadi koroner ini di kampanye juga biar dipilih. Ranking demokrasinya ranking 28. Lebih tinggi Belanda. Di Swiss malah giliran aja. Gimana? Kalau di Swiss itu dewan kota bikin pemilu untuk memilih dewan pengurus kota sama dewan pengurus negara bagian. Yang jadi dewan pengurus dipilih 5 orang atau 7 orang untuk jadi dewan pengurus kota nih, eksekutif nih, bukan DPR nih. Ya kan? Nanti giliran kalau udah terpilih 5 orang atau 7 orang, giliran aja. Tahun pertama Didit, tahun kedua Ari, tahun ketiga saya. Giliran aja setiap tahun. Nggak perlu, pokoknya tahun ini kita ketemu wali kotanya Didit, tahun depan ketemu wali kotanya Ari. Terus kan 7 orang tuh. Sementara masa jabatannya cuma 4 tahun. Ada 3 orang tuh nggak akan jadi wali kota itu. Nggak akan kebagian, tapi nggak apa-apa, santai aja. Nggak akan bacok-bacokan juga. Demokratis nggak? Bagi mereka demokratis. Bagi mereka demokratis aja. Ranking 2 demokrasinya. Swiss bang. Swiss ranking 2. Browsing aja. Jadi ini bukan perdebatan kebenaran versus kebatilan gitu. Itu negara yang sudah advance. Pendidikannya sudah tinggi. Yang harusnya bisa pilkada langsung nggak? Iya. Lebih rasional kan? Nggak dimobilisasi lah. Jadi orang-orang yang koar-koar mengatakan masyarakat harus dididik, masyarakat gampang dipengaruhi, harusnya dukung pilkada tidak langsung ini kan Bang ya? Karena ya tadi itu nggak ada bisa mencapai indeks demokrasi yang tinggi betul. Gitu. Dengan cara-cara yang berbeda. Dengan cara-cara. Tapi kalau dianggap ini backsliding bang atau mundur ke belakang segala macam. Ya itu yang saya bilang, kenapa pikirannya ya itu kan pikiran hitam putih, tapi kan namanya nggak belajar, kurang baca juga. Gitu. Maunya itu kalau cuma pakai perasaan itu kumur-kumur aja, landasan teorinya mana? Iya. Kalau kata Prof Jayadi Hanan kan, loh kita itu milih anggota DPRD itu untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka dalam legislasi, dalam pengawasan, dalam budgeting, bukan untuk memilih kepala daerah. Tapi boleh juga kok. Kan tergantung aturannya. Kalau sekarang dia nggak memilih kepala daerah karena aturannya nggak seperti itu. Kalau aturannya diubah, mereka bisa bertugas memilih. Kan kecuali kita nggak mengakui mengakui sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kan salah satunya itu. Di Belanda itu pasal 4 sila keempat itu dipakai. Disinilah konsistennya kawan kita bos. Siapa tuh? Yang jadi wakil gubernur Sumbar sekarang, Vasco Rusemi. Tapi dia agak ekstrem ujungnya tuh. Iya sebelum ada ini keributan ini dia konsisten ngomongin ini terus bang. Apa dia bilang? Soal perwakilan ini, sila keempat ini. Ini kita udah kehilangan sila keempat. Katanya. Tapi sila keempat tidak menolak adanya pemilihan langsung. Iya. Tapi kalau kalian bilang ini tidak demokratis, berkaca lagi sama sila keempat. Di negara lain bisa itu demokratis, kenapa di tempat kita jadi nggak demokratis? Sok paten betul kita. Sok paten betul. Nah, gitu ya kira-kira begitulah. Jadi kan walaupun sekarang kan DPR sudah bilang nggak akan dibahas. Tapi kan ini nggak akan dibahas kan bukan berarti nggak berubah bang. Iya maksud saya. Perdebatan ini kan sebenarnya perdebatan yang abadi. Makanya kita harus melihatnya cocok-cocokan. Sistem itu cocok-cocokan. Kamu bawa mobil sedan, itu nyaman. Tapi kalau jalan menuju rumahnya banyak lubang, polisi tidurnya 15 cm, sering kebanjiran, agak berisiko kita pakai mobil sedan walaupun mobil sedannya nyaman. Lebih paten G-Class ini yang abang viral kemarin. Tapi kalau pakai SUV mungkin nggak senyaman sedan. Tapi fungsional ketika misalnya jalan menuju rumah kita banyak lubangnya atau banjir atau polisi tidurnya 15 cm 14 cm gitu atau banjir. Nah, ini kan soal cocok-cocokan. Jadi bukan paten-patenan. Bukan paten-patenan. Bang, tanggapi sedikit dulu mobil abang viral nih kemarin nih. G-Class abang nih. Ini mobilnya Hasan Nasbi gitu. Terus? Ya kan sempat rame juga di medsos bang. Tapi itu saya yakin niatnya biar abang dibully, tapi banyak yang muji. Wah bagus juga selera Pak Hasan. Gitu. Ya, tapi saya nggak tahu dari mana mereka. Mobil Hasan Nasbi. Iya, nggak tahu.
Nah tapi I'm watching you Bang. balik lagi Bang ke soal pilkada tidak langsung kan DPR udah bilang bisa kita simpulkan ini ada akan ditunda lah pembahasannya gitu kan. Belum akan membahas. Nah kemarin kan satu-satunya partai yang tidak secara terang-terangan tidak mendukung pilkada tidak langsung itu PDI Perjuangan. Yang mana ini ide yang Pak Prabowo juga sepertinya senang gitu ide pilkada tidak langsung ini kan. Memang ini mungkin bagian dari imajinasinya Pak Prabowo gitu. Karena ongkos demokrasi mahal dulu Pak Prabowo sempat bilang kan ini yang menang aja mukanya nggak enak apalagi yang kalah Iya, kan iya. sempat ngomong Itu gitu. nunjuk Andra Sony itu kan. Iya. Kan dalam hati gue kan emang agak kurang enak banget. tapi gini Bang apa namanya kemarin banyak yang mengatakan untung PDIP menolak konsisten menolak Masih bersama rakyat. masih bersama rakyat gitu kan walaupun juga PDI juga pernah mengatakan Bu Mega mengatakan mendukung Pak Prabowo gitu bersama Pak Prabowo juga gitu Di Kongres lagi ya. di Kongres ini masuk akal nggak menurut Abang kalau ini adalah kontribusi dari konsistensi Hajah Profesor Megawati Soekarno Putri dalam menjaga dan merawat demokrasi kita. Profesor dulu apa Hajar dulu? Boleh bebas bos. Tergantung. Iya, kalau politik itu kan perjuangan kepentingan kan. Kalau misalnya PDIP yang menang kemarin bisa juga mengusulkan hal yang sama loh. Karena kan niat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini tampak jelas juga ada di PDIP beberapa waktu yang lalu. Ada niatan-niatan itu termasuk jika misalnya menghidupkan lagi GBHN itu kan ketika PDIP berkuasa itu kan artinya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang Asli. yang lama itu sebenarnya sebelum di amandemen. Ada niatan-niatan ke sana kok. Cuman hari ini mungkin perjuangan kepentingannya berbeda. Nah, kalau misalnya itu dianggap berkontribusi, ya saya yakin ada kontribusinya. Bagaimanapun itu kan ada dialektika nih. Masa yang berdialektika nggak punya kontribusi untuk itu. Jadi kalau misalnya pujiannya mau dikasih ke sana juga nggak apa-apa. Tapi saya tetap berpendapat sayangnya nggak diundang TV sih. Jadi kalau debat-debat kayak gini tuh nggak usah debat ini seolah sini pejuang sini penjahat gitu loh. Kayak apa aja gitu. Kebatilan dan ini kebenaran versus kebatilan ini gitu. Ini sistem yang boleh kita bicarakan kok. Boleh kita agama aja pakai tafsiran kok. Demokrasi nggak boleh ditafsirkan itu kan aneh. Discussable Cuman ya. satu tafsiran itu kan aneh. Agama aja banyak tafsirannya, ini demokrasi seolah-olah cuma satu tafsirannya. Tadi saya sudah bilang tuh, saya kasih contoh tuh, nggak satu tafsiran demokrasi, aneh-aneh bahkan negara lain nggak kebayang sama kita, demokratis aja tuh negaranya. Nah jadi itu, bahwa itu kontribusi PDIP, mungkin kalau itu misalnya nggak jadi dibahas, atau mungkin ada pikiran lain dari pemerintah, kita punya banyak tantangan di depan, banyak hal yang masih harus kita pikirkan, jadi kita prioritas dulu deh mana yang harus kita, karena tantangan-tantangan di depan ini kan juga nggak mudah kan. Jadi mungkin ini di skip dulu lah, tidak dibahas. Bisa jadi seperti itu. Meskipun kita tahu kan Bang, soal pilkada dan paket undang-undang politik ini kan ini tahun 2026 ini ya tahapan pemilu 2027 udah mulai jalan. Engine udah mulai start Bang. Pilkada langsung pun nggak apa-apa sebenarnya. Saya pribadi juga nggak pernah bawa isu money politik dan saya nggak khawatir dengan isu money politik itu. Isu money politik itu soal peradaban aja. Karena makin tinggi nanti peradaban kita dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau saya pribadi. Tapi sekarang pilihan taktisnya mau menunggu itu hilang entah kapan, atau mau sekarang kita fokus dulu untuk membangun, ini kita hilangkan dulu kan gitu tuh. Sebenarnya kan kayak gitu. Kalau saya nggak pernah fokusnya mau yang mana nih? Gitu kalau kan? saya nggak pernah pakai argumentasi money politik. Bahkan teman-teman caleg atau kepala daerah yang bilang, wah saya kalah karena money politik, saya bilang saya nggak khawatir soal itu karena saya yakin nanti begitu masyarakatnya jauh lebih terdidik, ekonomi jauh lebih bagus, ini akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Karena kan banyak yang menganggap bahwa kalau bicara pemilu mahal, loh biaya MBG sama anggaran pertahanan jauh lebih mahal katanya. Ini contoh nih ya. Pemilu. Contoh ada
provinsi di Indonesia nggak pernah pilkada. Tapi nggak ada di sana orang yang ribut demokrasi kok. Itu kan mandat dari Tuhan aja itu. Kepemimpinannya. Nggak ada yang ribut-ribut demokrasi. Anak-anak UGM nih, sorry ya, anak UGM ribut demokrasinya kan ke Jakarta. Kalau ke provinsi nggak berani mereka ribut itu. Iya benar kan? Iya. Tapi damai-damai aja. Damai, tenang, sentosa, masyarakatnya bahagia, nggak pakai pilkada. Nggak ada ribut-ribut demokrasi, nggak apa-apa. Nggak pada pilkada langsungnya nggak ada. Jangan kan pilkada langsung, pilkadanya di level provinsi Nggak ada. nggak ada. Teman-teman kita di Papua, walaupun misalnya pileg, pilpres, pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten kota masih noken. Mereka beradaptasi dengan pemilihan langsung, tapi prakteknya pakai noken. Suaranya udah dibagi aja sama para ondo afi, para kepala suku. Hari dapat 50 ya, Didik 52. Pertimbangannya apa walau alam. Itu tergantung kesepakatan kepala Iya, suku. saya dapat 100 misalnya. Itu tergantung kesepakatan. Terjadi nggak? Ya. Demokratis nggak? Buat teman-teman di sana, ini mungkin yang paling demokratis hari ini buat mereka. Abang mau kopi nggak bang? Nggak usah, air putih aja. Buat teman-teman itu, dan praktek itu juga terjadi. Kalau kita mau bilang soal budget, mungkin budget lebih ke budget penyelenggaraan untuk daerah-daerah yang sebenarnya anggarannya nggak memadai. Sudahlah PAD-nya kecil, APBD-nya nggak seberapa, ngelaksanakan pilkada 2 putaran, habis untuk itu aja uangnya. TKD dipotong pula. Habis uangnya misalnya. Jadi variabel-variabel itu harusnya variabel-variabel yang memang bisa kita diskusikan bersama. Jadi jangan langsung anti ini, anti itu, anti ini, anti itu. Kalaupun nanti keputusannya adalah pilkada langsung, nggak apa-apa juga. Happy-happy aja. Tapi kalau misalnya nanti keputusannya pilkada tidak langsung, itu bukan kemunduran demokrasi. Bukan melucuti demokrasi. Tapi untuk efisiensi pelaksanaan pemerintahan. Kan kayak gitu. Harusnya bisa dimaknai seperti itu gitu. Dan kita kan sudah ya di banyak negara sekali milih aja dia. Enggak. Konsekuensi dagang sapinya gimana bang? Jadi maksudku ketika apalagi nanti ada koalisi permanen, ya, pilkadanya tidak tetap bisa. Langsung. Kan dagang sapi di pilkada langsung juga bisa. Dagang sapi di ini juga bisa. Tapi sama tadi, saya yakin semakin terdidik, semakin terpelajar, semakin beradab kita, itu makin lama makin hilang. Gitu. Apalagi kalau ada sanksi sosial misalnya. Gitu. Jadi yang fair aja. Bukan berarti saya menolak pilkada langsung, enggak. Tapi saya nggak suka debat hitam putih itu. Bukan debat hitam putih apa? Debat surga dan neraka itu untuk sesuatu yang bisa didiskusikan gitu. Kalau bicara surga sama neraka ini bang, antara yang yes atau no, kita kan tahu geser nih bang dikit. Mas Anies Baswedan kan selama ini kita tahu no untuk partai politik nih bang. Oh no. Iya selama ini nih ya kan. Kan kita tahu beliau. Sekarang jadi yes. Nah sekarang udah bikin GGR ini bang. Oh itu menarik tuh. Bukan Gerakan Rakyat. Oh iya. Masa Mas Anies sama Gibran Rakabuming. Memang beliau anggota partai itu. Ya kan anggota kehormatan tuh kalau katanya. Iya. Artinya paten ini udah paten. jadi Mas Anies yang katanya terakhir untuk pilkada Jakarta aja enggan masuk PKS ya. Padahal udah ditawarin. Ini akhirnya kita lihat udah mulai ancang-ancang nih bang berpartai ini. Aneh. Abang sebagai mantan orang dekatnya Mas Anies gimana bang? Ya, di antara kami bertiga yang paling mengenal Mas Anies tentu kalau saya angkat topi itu. Mas Anies berpartai itu apapun partainya saya angkat topi itu. Ya emang harusnya seperti itu. Kita mau maju dalam kontestasi, ya sebenarnya lebih baik berpartai. Lebih baik berpartai. Jadi nggak nyetop angkot di tengah jalan lagi. Kita naik angkotnya dari awal gitu, dari terminal gitu. Dari halte atau dari terminal gitu loh. Enggak jalur resmi apa jalur resmi ya. Kan banyak stop angkot banyak di kita itu nggak membangun karir politik. Kalau dibiarkan terus-menerus kayak gini, membangun popularitas, membangun keselebritian, habis itu nyetop angkot di
pinggir jalan. pinggir jalan gitu. Kadang-kadang juga lupa bayar pula. Kadang-kadang nggak bayar pula naik angkotnya. Iya, malah diogosin sama supir angkotnya kan. Iya. Iya kan? Naik deh gitu. Iya. Jadi kan ini sebuah terobosan yang buat saya harus diacungi jempol, karena masuk ke dalam sistem akan membuat orang makin realistis. Masuk ke dalam sistem akan membuat orang itu melihat sesuatu itu apa adanya. Nggak lagi di awang-awang, sudah melihat realitas. Jadi ketika Mas Anies berpartai, dia akan masuk tuh ke ranah realisme, ke ranah pragmatisme, ke ranah yang ya lebih masuk akal lah. Ke ranah yang lebih realistis lah. Kenapa menurut Abang Mas Anies memilih itu jadi sekarang itu jadi momentum ya? Kan selama ini Mas Anies salah satu yang terbukti sukses Bang. Nyetop angkot tengah jalan pun bisa sampai jalan ini sampai Ya tujuan. mungkin di level tertentu bisa sampai. Misalnya di level gubernur itu masih bisa. Tapi ketika udah masuk ke kontestasi pilpres kan nggak ada pilihan lain. Kan dia udah terbukti Bang. Ada juga Iya. bus yang mau ngangkut. Iya, bis yang mau ngangkut, tapi kemarin mungkin dia ngerasa bukan dia yang pegang kendali kan. Bukan dia supirnya ya. Nah, bukan dia sopirnya gitu, bukan dia yang Pak menentukan Jokowi arahnya. juga Bang. Hah? Pak Jokowi Iya. mengaku bagian Tapi dari orang Pak Jokowi. partai, anggota orang partai. Iya maksudnya kita kan bukan dia yang nyetir Kan kita nggak juga. bicara ketua partai atau apa, ini anggota partai nih. Oh, iya, Iya. Ya, gimana pun ketua partainya Pak Jokowi juga akan pasang badan untuk kepentingan Pak Jokowi dalam Iya. pilpres kan. Kalau ini kan sudah pergi-pergi aja tuh. Pak PKB udah masuk kabinet. Iya. Nah, PKS ada perwakilannya di kabinet. Nasdem mendukung pemerintah walaupun nggak ada wakilnya di kabinet, tapi jangan-jangan nanti ada yang masuk kabinet kan kita nggak tahu juga. Jadi Mas Anies sudah sendirian. Jadi saya nggak tahu kenapa Mas Anies nggak masuk Nasdem. Saya nggak tahu apakah diskusinya nggak cocok atau Nasdem bilang sebaiknya Mas Anies di luar aja. Kita kan nggak tahu. PKS juga apakah ngomong gimana? Kalau PKS kan udah terbuka Bang ngomong minta Mas Anies berbaju putih. Mas Nah Anies itu udah. nggak mau. Atau Mas Aniesnya ngerasa nggak cocok pakai baju putih kan, cocoknya pakai baju oranye ini kan. Nah Partai Sri GR ini ya. partai GR. Nah kalau buat saya ini langkah yang harus diapresiasi. Jangan dicemooh. Ada banyak teman-teman saya juga yang misalnya nggak suka sama Mas Anies terus mencemooh, bikin partai nanti ini begini segala macam. Kenapa nggak diapresiasi? Karena dia mau mencoba masuk ke dalam sistem secara kafah nih. Dan itu kita harus apresiasi. Persoalan gagal atau berhasil itu urusan nantilah. Persoalan bisa jalan apa enggak itu urusan nantilah. Tapi kalau saya sih apresiasi. Itu keberanian yang luar biasa. Saya nih misalnya. Suatu saat saya memutuskan untuk misalnya akan lebih panjang di dalam politik, mau nggak mau harus masuk partai juga kan. Karena berdiri di luar terus begini ya jadi ya jadi orang begini aja gitu. Leverage-nya nggak akan bisa lagi gitu. Jadi kalau mau ada leverage lagi kita harus masuk partai gitu. Nah Bang kita ini di sini terbuka aja Bang. Kan Abang dulu kan mendampingi Mas Anies ini kan salah satu jadi kawan diskusinya waktu konvensi Demokrat kan waktu itu. Iya. 2014 Dan itu ya, masuk Bang? partai kan sebenarnya itu. Nah itu pertanyaan saya, kenapa waktu itu Mas Anies nggak ngambil KTA Demokrat aja gitu? Itu saya nggak tahu itu. Mungkin karena udah tahu juga bahwa waktu itu ini sebenarnya lebih banyak atraksinya dibandingkan seriusnya gitu. Sirkusnya. Kan artinya yang menang konvensi pun nggak jadi calon juga kan gitu. Oh itu udah sangat diduga waktu itu. Sudah Bang? sangat diduga dalam diskusi itu sudah Apa yang membuat Abang menduga Pak SBY waktu itu cuma Nggak serius. menjadikan ini sebagai pasar malam sirkus ini Bang? Saya nggak bilang sirkus tapi atraksi lah. Atraksi kan di Kan sirkus isinya ada atraksi. iya Bang. Kan naruh kepala di mulut singa kan atraksi itu. Iya, Bang. iya. Masuk bola api. Iya, atraksi Bang. Iya. Iya kan kita punya data survei ya. Dan kalau misalnya untuk ini kan butuh misalnya elektabilitas yang kuat. Dan orang-orang yang mendaftar ini ketika masa itu kan nggak ada yang betul-betul kuat secara elektabilitas. Meskipun populer. Populer adalah, tapi kan nggak ngangkat nih. Jadi partainya Termasuk yang menang konvensi Bang, Pak Dahlan. Iya, partainya lebih besar daripada calonnya ini. Sementara harapannya partai kan calonnya lebih besar daripada partainya sehingga ada kotel efek yang bisa diharapkan nanti. Kalau partai lebih besar daripada calonnya aja, nggak ada kotel efeknya buat partai gitu. Jadi kita sudah yakin lah dari awal ini bagian dari atraksi yang harus kita sadari bahwa
nanti ini siapapun pemenangnya tidak akan jadi calon. Kandidat. Tidak akan jadi kandidat gitu. Nah, kan kemarin banyak di medsos, mungkin di medsos Abang juga muncul video-videonya Mas Anies berpidato bahwa kita harus pilih orang baik. Orang baik itu adalah Joko Widodo. Kan kira-kira Iya, gitu. saya sih nggak pusing lagi. Ya orang baik cuma Pak Jokowi. Iya, itu kalau kata orang-orang kan termul versi beta ini kan. Generasi pertama. Generasi pertama. Nah, Jokowi adalah kita. diperkuat oleh Mas Anies waktu itu kan. Saya ngobrol sama Mas Anies, ya makanya saya pilih Jokowi dulu Mas, karena Mas Anies. Mas Anies meyakinkan saya. Sejak kapan kamu dengar Anies Baswedan? Gitu kata Mas Anies kan. Tapi itu kan loncat indahnya Paten juga Bang kan, langsung loncat dari udah tahu nih barang ini nggak jadi berangkat kan, angkotnya nggak jadi berangkat. Demokrat nih kan, langsung berangkat sama Pak Jokowi Mas Anies kan waktu itu kan. Nah Abang tahu gimana? Jadi habis konvensi itu kita ketemu lah itu, kita bertemu bertiga di Mercure Simatupang tuh. Mercure Simatupang. Oh, jadi saya Mas Anies, banget. saya Mas Anies, Sudirman Said. Ngobrol bertiga tentang apa next stepnya. Saya bilang saya nggak tahu. Kalau buat saya, kalau sudah maju konvensi Partai Demokrat, dalam pikiran orang Anda punya ambisi untuk jadi calon presiden. Ya. Kalau misalnya nggak kesampaian sekarang, berarti ya kita harus menunggu periode berikutnya dan mungkin harus berpartai dan atau masuk partai. Oh, omongan partai ini ada dari Abang dari dulu nih ya? Ada dulu. Tapi waktu itu Mas Anies dan Mas SS Sudirman Said punya pikiran kita nggak boleh hilang dalam peredaran politik. Untuk menjaga tetap di orbit politik ini harus ada sesuatu yang kita tempuh. Ternyata waktu itu sudah ada pembicaraan. Mas Anies gabung sebagai juru bicara tim Jokowi JK. Jadi nanya lah itu, mungkin itu validasi aja, cari afirmasi, cari pendapat, tapi sebenarnya sudah ada keputusan. Sudah ada keputusan. Posisi kayak abang-abang gitu. Jadi kayak gitulah itu. Jadi waktu itu saya rasa waktu itu sudah ada keputusan itu bahwa, dan memang langsung jadi tim inti dari juru bicara tim Jokowi JK. Tetapi memang pas juga, maksudnya saya tidak menyalahkan keputusan itu, kan saran saya boleh nggak dipakai. Tapi keputusan itu waktu itu juga benar. Oh, Abang menyarankan tidak ambil atau ambil partai? Nggak ambil. Saya bilang kan capres. Iya. Dari capres jadi jubir kan. Iya. Ini levelnya presidensial nih Mas Anies itu ya. Iya gitu, dari bakal capres lah. Bakal capres jadi jubir capres kan menurut saya agak-agak gimana waktu itu. Tapi ya waktu itu nggak salah juga, ternyata pilihannya Mas Anies waktu itu nggak salah. Iya. Jadi menteri, dua-duanya Mas Anies dan Mas Dirman. Iya, jadi juru bicara, efektif juga, meyakinkan banyak orang, dan dalam perdebatan juga tangguh waktu itu, sehingga dapat inilah jadi menteri lah waktu itu. Jadi nggak salah juga gitu. Tapi saya yakin dalam kepalanya Pak Jokowi tetap ada pikiran Mas Anies ini orang yang sangat berambisi dan punya keinginan jadi presiden. Karena pernah maju konvensi Demokrat. Itu udah iya betul. Iya betul. Gitu. Ini dia punya appetite mau capres nih, wong udah pernah melakoninya kan gitu kan. Iya gitu. Ya. Tapi orang ya kita kan harus akui lah. Kembali lagi tuh ke video lu lebih tadi tuh apa? Banyak Mas Anies puji-puji Pak Jokowi ini kan. Bagaimanapun kan kita harus akui lah, salah satu kalau pakai teori Abang itu orang udah sampai level Mas Anies ini, kemungkinan keputusan benarnya lebih banyak daripada keputusan salahnya. Betul. Kan gitu. Kalau udah sampai di level itu, persentase keputusan yang benar lebih banyak daripada keputusan salahnya kan. Bisa jadi keputusan paling besarnya justru yang salah gitu, bisa juga. Tapi kan kita nggak tahu. Kan kita ngomongnya banyak-banyak kan. Kalau banyak-banyakan saya yakin lebih banyak. Bukan gede atau kecil. Sama di level tertentu. Kalau kita ini masih 50-50 lah. Nah, kita 50-50 lah. Menurut Abang kenapa orang-orang yang kayak Mas Anies itu susah betul ya memutuskan untuk bergabung ke partai politik, untuk berkarir di partai politik? Ini nggak hanya spesifik Mas Anies, bukan banyak juga orang-orang yang kayak gitu. Yang kita lihat ya, yang baik yang udah masuk ke pemerintahan atau yang belum gitu.
Iya, kalau saya misalnya dalam sudut pandang saya sebenarnya memang lebih mudah masuk ke partai politik. Dia nggak harus ngantri sebenarnya dengan profil dia nggak akan harus ngantri dari bawah kan. Mau gimana pun pasti nggak ngantri dari bawah lah, pasti langsung masuk jajaran elit lah. Walaupun misalnya mungkin ada pertimbangan ya mungkin masuk jajaran elit tapi nggak full kontrol ngapain juga itu misalnya kayak Ridwan Kamil kan juga ketika masuk Golkar langsung di posisi wakil ketua umum. Jajaran elit tapi nggak punya kontrol apa-apa, ke bawahnya kan nggak punya kontrol apa-apa. Nah kalau ini mungkin itu pikirannya sebagai capres mungkin merasa kontrol itu penting. Jadi power owning and controlling. Jadi tidak hanya memiliki posisi tapi juga punya posisi yang mengendalikan. Supaya powernya bisa lengkap, kan ada definisi power itu sebenarnya tidak hanya memiliki tapi juga controlling. Didit punya penghasilan, tapi penghasilannya full dikasihkan ke istri, itu nggak punya power. Makanya Didit nggak punya istri, nggak punya power, karena hanya akhirnya dia punya power. Kan? Owning, uangnya dimiliki sesaat, ada posisi saya pencari uang, tapi uangnya ada di orang lain. Kontrol nggak di saya. Kontrol nggak di. Owning iya. Punya gaji ya gitu, misalnya punya penghasilan dia, tapi nggak controlling gitu. Kasih contoh gue yang masih punya. Tapi kan cepat atau lambat pasti kontrol juga di tangan kita kan kalau kita konsisten di jalan itu kan. Selama kartu kredit ini. Itu belum tentu. Nah, tapi mungkin Mas Anies milihnya ini harus yang dia bikin sendiri. Jadi dia memiliki partai itu juga, dia juga kontrol partai itu. Mungkin itu pikirannya. Kan kita nebak-nebak aja. Karena sebenarnya yang paling taktis sebenarnya emang masuk partai yang sudah eksis. Karena gini, kesempatan untuk partai-partai baru bisa masuk parlemen itu kayaknya terakhir itu Nasdem. Sejauh ini. Jadi partai baru berdiri, udah lama dong. Langsung masuk parlemen itu terakhir kayaknya Nasdem. Gelora mau mencoba gagal. Mau Gelora bahkan PSI. Di percobaan pertama, kedua PSI kan nggak masuk parlemen. Sementara partai lama yang tersingkir dari parlemen sudah 2. Yang penghuni tetap kemudian Hanura dan P3 sudah 2. Jadi kesempatan untuk masuk ini memang nggak gampang. Jadi nggak gampang. Tapi mungkin Mas Anies yakin dengan ketokohan dia, perolehan dia kemarin ada 25% dukungan di Pilpres, itu mungkin ada keyakinan bahwa ini bisa menggerek naik Partai Gerakan Rakyat. Mungkin itu pertimbangannya. Saya belum baca survei terakhirnya, tapi mungkin itu pertimbangannya. Tapi kalau kita lihat peta elektorat, apa memang ada Bang tempat untuk partai baru seperti yang Abang jelaskan tadi? Partai lama yang degradasi lebih banyak daripada partai baru yang promosi kan gitu. Ya. Ini kan kita lihat peta pemilihnya kayak apa sih realistisnya sebenarnya? Kita bisa membaca pola, tapi statistiknya kan masih sedikit. Maksudnya datasetnya belum banyak nih, kecuali datasetnya udah 10, 15, 20 kita udah bisa ambil kesimpulan. Ini kan datasetnya baru 2 atau 3 nih. Sejauh ini memang sulit nih. Kan berarti Nasdem 2014 ya? 14 terakhir partai yang baru berdiri nih, pemilu pertama, percobaan pertama dia langsung masuk parlemen tuh partai Nasdem. Yang 2004 tuh banyak ya Bang ya? Kalau 2004 masih ada. Baru semua kan? Iya. Yang lama Golkar doang bos. jadi Demokrat kan itu 2004 ya. Jadi baru semua. Panpur baru. Tidak mudah. Gerindra juga percobaan pertama langsung masuk parlemen. Hanura juga gitu. Hanura percobaan pertama langsung masuk parlemen. Iya, terakhir daya magisnya ada di Nasdem aja Bang ya? Terakhir tuh di Nasdem aja. Jadi memang orang hebat terakhir sejauh ini Bang itu Surya Paloh. Yang percobaan pertama bikin partai langsung masuk. Iya. Langsung masuk parlemen. Sakti itu. Terakhir. Kalau kata Bang Julpan ada pula peranku di situ. Kalau sekarang kau lihat lebih berkuasa Surya Paloh daripada SBY harusnya. Kursi partainya Surya Paloh lebih besar gitu. Ya, tapi kan fakta juga. Kursinya Nasdem kan lebih besar daripada Zulkifli Hasan juga lebih besar tuh. PAN juga lebih besar daripada Demokrat. Iya. Gitu. Jadi partai parlemen paling bawah berarti Demokrat sekarang. Iya, kursi paling sedikit kan. Iya.
partai parlemen yang paling bawah berarti sekarang Demokrat. Nah itu gimana abang melihat itu dengan mimpinya Tom AHY untuk maju 2029 ini gimana? Nah ini yang kita bilang, ini kan data set kita masih sedikit. Iya. Jadi kalau kita bicara peluang, kalau dia udah sampai di profil Menko, apalagi coba pikiran? Wapres paling enggak. Minimal Wapres kan? Soal peluang tuh soal nanti lah. Tapi ini soal posisi nih, pencapaian nih, achievement nih. Jadi Mas Gibran itu harusnya sebagai yang normalnya harusnya mimpinya jadi gubernur ya Bang ya. Iya biar masih agak panjang ya. Tapi ini kan sudah Wapres nggak bisa lagi mimpi yang lain nih. Mimpinya udah agak terbatas. Mimpinya tetap Wapres atau presiden. Iya mimpi udah mulai mengerucut. Sudah mulai ini. Tapi kalau dari Pak Menko kan Menko sekarang, Mas Ahaye kan Menko. Jadi mimpinya juga kalau nggak tetap stay Menko berarti naik. Mimpinya bisa 2 itu. Jadi kalau mau ikut kontestasi ya jadi Wapres minimal. Tapi kalau masih mau jadi Menko ya nggak perlu kontestasi kan. Nah, kira-kira itu. Tapi kalau peluang kita terlalu dini bicara peluang. Kita bicara ini aja, wajar apa enggak orang punya mimpi gitu. Ya wajar. Nah gitu. Sama kayak peluang Mas Anies. Mas Anies pernah jadi capres kan? Ya nggak mungkin dia jadi cawapres itu. Agak turun mimpinya kalau dia jadi cawapres. Tapi mungkin saja. Kalau mungkin sih mungkin aja. Tapi kan dulu pernah dari baca pres jadi jubir kan juga. Itu udah pernah Bang. Jadi, tapi kan belum ada di kertas suara. Iya baca pres jadi jubir kan pernah. Iya. Tapi kalau sekarang kan capresnya betulan capres nih. Jadi kalau untuk Mas Gibran, menurut Abang, Mas Gibran ini ya kalau nggak wapres lagi. Apalagi kalau nggak wapres lagi ya itu. Presiden. Gitu. Tapi banyak yang percaya katanya Pak Prabowo sendiri pengennya bersama Gerindra. Iya. The Prabowo's Man lah. Dan kayaknya Mas Gibran tidak dianggap the Prabowo's Man. Iya kan misalnya ininya nanti apa namanya ya? Petanya bisa jadi sangat cair karena nggak ada lagi threshold untuk pencalonan presiden berdasarkan keputusan MK. Jadi kalau mau gila semua partai bisa ngajuin capres, calon presiden. Kalau mau gila nih, kan nggak apa-apa juga kalau misalnya kayak itu. Tapi pasti 2 putaran, pasti lebih dari 1 putaran. 2004 aja waktu syaratnya kecil banget, cuman 5 ya. Tapi kan banyak, 5 calon presiden tuh banyak. Bener-bener. Dan minta putaran kedua dia kan. Iya kan gitu, minta putaran kedua deh. Jadi nanti itu bisa aja seperti itu. Walaupun misalnya itu kan hitungan matematiknya aja, hitungan politiknya kan bagaimana koalisinya dibangun, sedekat apa mereka. Kan kalau misalnya Gerindra ya sangat mungkin partai lain untuk menghadirkan calon lain kan gitu. Dan lebih dari 1 partai juga bisa maju juga gitu loh. Kan artinya Gerindra pengen maju sendiri kan juga bisa. Berarti kan Golkar juga mungkin aja. Bisa juga. Demokrat juga mungkin aja. Mau mencalonkan sendiri kalau misalnya Gerindra. Tapi gitu kan bukan itu yang diinginkan Pak Prabowo kan pasti kan. Yang mana? Gerindra tapi tetap koalisinya permanen gitu. Itu kan itu postulatnya itu Bang. Apalagi di 2019 Pak Prabowo. Kita ini bicaranya agak jauh ke depan tapi dalam politik Indonesia agak sulit tuh membayangkan itu. Bang, 2019 waktu Pak Prabowo kalah pemilu aja dari Pak Jokowi dan jadi oposisi, dia dengan partai yang banyak, dia bisa Gerindra Bang. Ya tapi Prabowo kan pengalaman Sandi. gak enak. Ya kalah sih. Ya maksudnya itu kan pengalaman gak enak. Gitu. Agak bener juga Bang deh. Gitu. Kalau masalah bisa aja gitu. Tapi kan kita belajar dari pengalaman yang enak lah gitu. Abis itu cawapresnya jadi ketua Bapilu partai lain pula kan. Jadi itu kan bukan pengalaman yang enak gitu. Ya, tapi kan kondisi Pak Prabowo 2019 dan 2029 ini pasti beda Bang. Dengan privilege yang Pak Prabowo punyai sebagai presiden. Kan pasti beda Bang ininya. Kan ketika Pak Prabowo sama kayak Pak SBY memilih Pak Bud lah tahun 2009. Tapi koalisinya besar. Koalisi partainya besar. Kan udah. Tapi kan bukan Demokrat tuh. Bukan Demokrat. Kalau mau tuh Demokrat ya saya rasa ininya calonnya akan lebih bertebaran. Tapi kan gitu. SBY dengan SBS man. Ya nggak, Pak Jokowi juga pernah dengan Kiai Ma'ruf. Bukan orang partai sama sekali. Itu kadang-kadang tuh orang non partai itu jadi jalan tengah supaya partai-partai menyelesaikan konflik di antara partai-partai
koalisi yang ingin mengusung calon wakil presiden. Tapi dengan situasi hari ini menurut Abang ada partai yang berani menggeleng? Kalau situasi hari ini kan enggak. Tapi situasi politik tahun depan bisa berubah, 2 tahun lagi bisa berubah. Jadi menduga itu hari ini kan pasti kan kondisi hari ini nih. Kalau kita bikin proyeksi per hari ini mungkin agak terlalu terburu-buru. Kalau bikin proyeksinya hari ini kan banyak faktor nanti ini. Iya. Banyak Jadi faktor kenapa pembangunan. kita bicara soal ini, Bang? Bukan karena kan banyak orang bilang wah pemilu masih jauh bla 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 bla. Tapi kita tuh punya hipotesis bahwa semua gerakan elit hari ini, apapun tindakannya hari ini, drive-nya tuh ke sini gitu loh. Drive-nya ke 2029 untuk jadi wapresnya Pak Prabowo. Gitu. Mereka kuda-kuda lebih cepat aja. Dan itu udah terlihat jelas gitu loh. Itu yang ingin kita sampaikan. Tapi yang paling wajar sekarang memang kan kalau dari partai koalisi call-nya cawapres. Ya itu. Itu yang paling wajar sekarang. Karena kalau misalnya men-challenge Pak Prabowo ya dia harus keluar dari kabinet dong. Kan gitu tuh. Itu mimpi yang paling wajar. Untuk partai koalisi hari ini adalah menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Termasuk Mas Gibran lagi. Iya, tapi kalau nanti Pak Prabowo memutuskan Gerindra, mimpinya udah bisa beda, kan gitu aja. Masih satu kasur tapi udah beda mimpi, kata siapa itu? Gus Romi. Itu bisa terjadi gitu loh. Ini namanya politik gitu. Satu bantal beda mimpi juga bisa terjadi. Itu yang saya bilang kayak gitu. Tapi kalau per hari ini dengan koalisi per hari ini, siapapun yang punya call tinggi pasti maksimal cuman cawapres. Yang bisa call-nya presiden ya mungkin PDIP, mungkin Nasdem kayak gitu-gitu. Tapi kalau kemarin lihat pernyataannya pimpinan PSI, Bang Mat Ali, ada itu benar nggak sih itu? Apa? Coba ada videonya. Coba kita dengar dulu barang ini. Coba gedein. Jadi Pak Ali melihat kekuatan seorang Gibran untuk kembali dipilih lagi mendampingi Pak Prabowo adalah justru ketika dia sadar posisi, dia tidak memposisikan diri sebagai setara ya, jadi ngikutin apa yang artinya tidak offside. Tidak offside. Ya, dia tidak pernah merasa bahwa, tapi memang pasangan ini saling mengisi. Pak Prabowo sebagai seorang teknokrat, Gibran mengisi akar rumputnya. Nah, itu menjadi keunggulan yang menurut saya justru akan berbahaya kalau kemudian ini dilepas. Oh, justru bahwa ketika nanti suatu saat Prabowo dan Gerindra ini melepas seorang Gibran itu malah bahaya, Pak. Itu bisa potensi loh. Potensi bumerang malahan ya. Oke. Apa Pak Ali rasionalisasinya melihat itu bahaya? Artinya malah bisa jadi kompetitor yang iya bisa jadi berbalik jadi kompetitor kan? Bisa jadi kompetitor yang kalau nggak dipakai lagi. Minum dulu. Mau tambah nggak Bang? Karena yang ngomong bukan kaleng-kaleng nih kan. Ketua harian. Jadi ini datasetnya juga masih kecil. Jadi kan memang ada 2 kali peristiwa Wapres maju berkompetisi kalah melawan presiden. Di 2004 Wapres tidak hanya kalah dalam pemilu, presidennya juga kalah waktu itu. Yang menang itu Menko sama Menteri. Dua-duanya Menko Bang izin Bang. Menko, dua-duanya Menko ya. Iya, Menko Polkam sama Menko Kesra. Jadi Wapres menang lawan presiden belum ada sejarahnya. Tapi Menko menang lawan presiden sudah ada sejarahnya. Presiden dan Wapresnya itu sekaligus. Iya. Iya, presidennya malah nggak maju kan? Presidennya maju, Wapresnya maju. Kan presidennya Bu Mega. Oh maju. iya, Pak Hamzah maju. Tapi Jadi, kalah sama 2 Menko kan Bang. Iya. Tapi datasetnya kecil. Iya. Nah, yang kedua itu Pak JK maju melawan Pak SBY. Wapresnya kalah. Tapi dari dataset yang kecil ini juga kita melihat memang artinya kan belum ada
belum ada peristiwanya nih, belum ada peristiwa. ya. Dan gejalanya memang akan sulit membayangkan Wapres, bukan nggak bisa, tapi membayangkan Wapres menang melawan presiden di kompetisi berikutnya. Gitu. Dengan dataset yang kecil ini, membayangkannya belum bisa, bukan kesimpulan ya, tapi membayangkannya masih. Karena datasetnya terlalu kecil. Dataset masih kecil. Cuman sulit memang membayangkannya itu. Gitu. Tapi kalau Menko yang menang lawan presiden sudah ada pernah terbukti sekali. Ya walaupun datanya kecil juga. Walaupun datanya kecil, tapi pernah ada kejadian. Maksud abang Ketum AHY akan lebih berpeluang melawan Pak Prabowo nanti dibanding Mas Gibran. Wallahu alam. Ya kan Menko kan bos, Ketum AHY kan. Iya, kan. AHY Caimin bisa maju tuh. Atau siapa lagi Menko? Iya itu Menko keserannya tuh sekarang tuh. Menko keserannya sekarang tuh Caimin. Iya. Oh iya benar. Menko berarti. Iya, cobalah kalau mau coba. Itu makanya Pak Prabowo waktu di retret terakhir dia bilang sejarahnya kan sudah ada. iya PKB ini harus kita pegang nih apa lagi gitu kan. Sejarahnya sudah ada, jadi mungkin juga terjadi lagi kan. Menang atau enggak tuh urusan lain, tapi bahwa ini punya peluang ya lebih besar, kan lebih besar peluang sudah ada satu kejadian nih. Artinya sudah pernah ada presidennya kan gitu. Kalau Wapres yang menang lawan presiden, presidennya belum ada. Tapi abang merasa Pak Jokowi misalnya Mas Gibran tidak dipakai lagi sebagai wakil presidennya Pak Prabowo di periode berikutnya, Pak Jokowi mau memang menurut abang akan mendorong Mas Gibran untuk maju sendiri. Dan kalau kata Abang Ali kompetitor kuat. Kalau menurut saya itu Pak Jokowi itu harus dipahami. Jadi orang mikir gini, Pak Jokowi itu Sun Tzu sejati itu. Pak Jokowi itu menang dulu baru berperang. Yakin dulu dia menang tuh, udah di tangan kemenangan itu baru dia ikut perang tuh. Kalau orang lain dalam politik itu perang dulu buat cari kemenangan kan. Pak Jokowi sebaliknya itu. Dia menang dulu baru berperang. Memastikan diri ikut perang. Jadi kalau nggak menang dia nggak akan ikut perang tuh. Kenapa Sun Tzu bisa bilang begitu? Kita menang dulu karena buat dia mengutamakan data-data intelijen. Kita harus kenali siapa kompetitor kita lawan kita. Jadi sebanyak mungkin data intelijen yang kita miliki, maka kita bisa memastikan kemenangan, baru kita perang. Menang dulu sebelum perang. Menang dulu baru ikut perang. Makanya dia pasti akan lihat survei itu. Survei, data-data kepuasan masyarakat segala macam. Kalau nggak menang ya nggak akan ikut perang gitu. Kalau memahami Pak Jokowi menurut saya. Makanya dia menang terus. Jadi dia menang terus tuh, dia udah menang dulu tuh dia baru ikut perang tuh. Baru bertempur. Bertempur itu. Iya. Termasuk Prabowo Gibran. Termasuk Prabowo Gibran tuh dia udah yakin menang dulu itu dengan hitung-hitungan data yang dia miliki baru dia ikut perang. Makanya putusannya di detik-detik terakhir itu. Jadi kalau 50-50 aja nggak akan maju tuh menurut saya. Makanya saya apalagi di bawah 50-50 itu. Tapi kalau sudah 70%, 80%. Oh berarti dia tahu Pak Prabowo akan tebal nih ya. Akan tebal. Baru Mas Gibran menjadi bukan akan tebal, akan menang. Makanya di podcast saya sebelum ini nih Bang belum tayang nih sama jurnal-jurnal saya bilang bahwa Jokowi itu adalah teknokrat elektoral. Iya. Jadi jangan salah paham misalnya Jokowi mau terabas-terabas hantam perang. Enggak ini ya, enggak ngawur lah ya. Enggak ngawur. Sun Tzu sejati itu. Saya nggak tahu beliau baca Sun Tzu apa enggak, tapi itu Sun Tzu sejati. Itu Sun Tzu sejati itu. Kenapa? Apa pernah diskusi Sun Tzu nggak sama Pak Jokowi? Enggak pernah, tapi saya memahami dia kalau nggak menang dia nggak pernah. Kalau Pak Prabowo kan di mana-mana ya dia bilang kan ini alirannya realisme. Sekarang ada Thucydides, ada Marsheimer, Henry Kissinger, salah satunya Machiavelli dan Sun Tzu, ada Kautilya. Itu yang beliau inilah. Nah, di bagian Sun Tzu-nya saya nggak tahu, tapi kalau Pak Jokowi itu pasti Sun Tzu tuh. Dimasukin lah gambar itu semua sama Pak Prabowo di PowerPoint Bang. Pas waktu saya datang ke Hambalang kan, terus kata saya ke Budi, Dinda, enggak ada foto Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi itu pas di situ gue lihat, memang muka Sun Tzu mirip Pak Jokowi sih. Itu Sun Tzu sejati itu. Ya itu, jadi memahami Pak Jokowi itu dengan kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan kayak gitu, dia pegang data. Baru perang. Kalau datanya nggak mungkin kan nggak akan ikut perang. Pak Jokowi itu berani, misalnya tetap mempertahankan misalnya kebijakan-kebijakan yang kontroversial, cipta kerja, revisi undang-undang KPK di demo, tapi dia punya data survei yang mendukung lebih banyak daripada yang menolak.
Jadi nggak terpengaruh dengan badai di secangkir kopi. Nggak ini, terpengaruh sama demo-demo. Tapi kalau misalnya dia lihat lebih sedikit nggak perlu demo, mundur dia. Ide ini nggak didukung nih, mundur dia. Keluarlah udah tapi belum ini kan. Iya, Udah tapi belum. Nggak dapat dukungan ini kan gitu. Nggak kontroversial sekalipun jangan dicoba juga nih, nggak dapat dukungan misalnya. Dan Pak Jokowi itu orang yang mungkin akan menabrak tembok-tembok atau batas-batas yang mungkin kita anggap nggak wajar, Nggak lazim. nggak lazim ya Bang. Kalau data surveinya bilang itu nggak apa-apa. Ya termasuk misalnya, ya termasuk misalnya kita membayangkan jangan-jangan Mas Anies Baswedan bisa berangkulan sama Mas Gibran nanti. Iya, kalau aliran realis kan sudah nggak ada lagi batasan-batasan seperti itu. Apalagi perasaan ya Bang ya. Nggak boleh pakai perasaan ini. Kalau realisme itu survival mode, survive itu. Jadi kita eksis menang. Yang diutamakan kepentingan kita. Kalau dalam konteks bernegara ya kepentingan dalam negeri. Itu Donald Trump tuh Machiavellian dan realis sejati itu, nggak ada lagi ngomong kita menyelamatkan itu demokrasi, nggak, gue butuh minyaknya gitu. Sekarang Venezuela saya ambil alih. Sekarang Venezuela saya ambil alih. Saya acting presiden. Karena kita butuh dominasi. Jadi kalau dalam NSS itu National Security Strategy itu kan dia mau yang pertama tuh prosperity untuk Amerika. Dia nggak peduli yang lain prosper apa enggak, dia nggak peduli itu. Tapi prosperity untuk Amerika. Yang kedua dia mau dunia ini ditata dengan burden sharing nih. Gue nggak mau lagi ngongkosin NATO sendiri, kalian ngongkosin juga dong. Saya nggak mau lagi ngongkosin lembaga-lembaga dunia ini, kalian yang ngongkosin dong sekarang, burden sharing. Nggak mau ngongkosin itu sendirian. Yang ketiga, dia nggak bilang swasembada energi, dominasi energi. Udah bukan swasembada lagi Bang. Dominasi energi Hegemon, untuk hegemon, kontrol, ya, untuk kontrol dunia. Makanya Venezuela itu bagian dari NSS itu. Dominasi Energi. Mungkin Iran juga begitu nanti. memang rencananya untuk itu, tapi kalau Iran kan di backup sama Bang Julpan. Cina, Bang Zulfan, Rusia. Dan Julpan lagi kesel nggak banget, Bang. gampang pembusukan di Iran, nggak gampang, dan menculik pemimpin tertinggi Iran sama kayak menculik Maduro tuh nggak gampang. Oh, Kuba aja nggak akan berhasil, dia apalagi Iran gitu loh. Gitu. Kuba ya. Bang Jerry belum tentu setuju sama Abang. Kuba yang kecil aja nggak berhasil. Kuba itu percobaan berapa kali untuk menggulingkan Fidel Castro, nggak bisa. Di Iran itu mereka nggak belajar antropologi itu. Orang Iran itu demo nggak ngerusak. Jadi kalau sempat demo ngerusak-ngerusak itu udah pasti penyusup itu. Nah bakar-bakar segala macam itu. Itu udah pasti penyusup itu. Iran itu waktu revolusi, sah Iran kan jatuh. Itu kaca sama piring pecah satu aja nggak ada. Itu kan kedubes Amerika itu kan diduduki itu. Ya, yang film Argo itu Bang ya. Iya, itu kan kaca pecah juga nggak ada. Satu aja kaca pecah di basement itu buat pintu masuk. Satu pun peluru nggak ada yang meletus. Revolusinya kayak gitu. Istana yang berdiri di Iran tuh masih utuh, itu mungkin ada 15 istana dari berbagai dinasti. Artinya nggak dibakar. Dinasti sesudahnya yang kalah itu nggak dibakar. Jadi kalau mereka bikin bazar itu ya. Bazar itu bazar dinasti A. Peta kecil. Itu kalau menang dinasti B, itu bazarnya nggak dibakar. Dia bikin lagi lingkaran lagi tuh. Dia bikin lagi bazar yang lebih besar menutupi bazar yang lebih kecil. Kalau udah ada 4 dinasti di bazar itu 4 lapis tuh bazar. Jadi nggak dimakan ya Bang. Jadi ya? bagian yang paling dalam tuh pasti bazar yang paling tua tuh. Bagian paling luar itu bazar yang paling muda tuh dinastinya. Nggak ngerusak mereka itu. Jadi kalau ada demo ngancur-ngancurin masjid, itu dia udah pasti tahu tuh mereka tuh bukan orang sini tuh. Iya, orang mana ini, makanya ya meskipun orang Iran juga bukan. Enggak, orang India. Orang India sama Afghanistan. Gitu. Jadi mudah itu untuk. Tapi Jadi kalau nggak mati- belajar antropologi nih para penyusup-penyusup ini nggak belajar antropologi. Kalau mati banyak tuh Abang percaya? Ya mungkin aja. 1000, Mungkin aja. 2000. Apalagi bawa senjata, di sana nggak gampang dapat senjata. Jadi demonstran punya senjata itu lebih nggak masuk akal lagi. Bakar-bakar, ngancurin fasilitas publik, kamera jalan tuh nggak begitu. Itu gedung-gedung lama aja terawat di sana. Persepolis hancur, yang bakar Alexander the Great. Lama banget. Iya, maksudnya kalau nggak akan utuh itu akan tetap Itu utuh pun aja. bukan itu. orang Iran kan. Orang Iran gitu. Orang Makedonia Iya, kan. bukan Persia ya. Dan mereka punya maksudnya. kebanggaan terhadap negara. Kalau bisa saja mereka nggak suka sama pemerintahnya, tapi menghancurkan negara mereka nggak akan kayak gitu. Oh jadi peninggalannya
Syah Reza Pahlavi ini Masih utuh, istananya utuh, karpet-karpetnya utuh. Jadi piring-piringnya bazar-bazar utuh. itu ini semua tuh Bang. Apa Utuh namanya? Diperluas Diperluas, aja. makanya bazarnya gede-gede banget. pengen juga kita kira ini. Gede-gede banget tuh, berlapis-lapis tuh. Makin ke dalam makin tua bangunannya kan. Makin ini. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada kerusakan tuh pasti karena kebakaran aja, bukan dibakar, kebakaran aja. Istana dari berbagai dinasti saya hitung-hitung mungkin ada 15 itu. Artinya dinasti sebelumnya yang kalah nggak dibakar, nggak dihancurkan. Kalau kita udah susah kan, udah kalah satu dinasti itu, dinasti berikutnya berdiri di atas puing-puing dinasti sebelumnya kan. Memang itu tujuannya kan. Iya kan, mengubur dan membangun baru di atasnya kan Bang. Membangun baru di atasnya Kayak ceritanya Peter Berger di Pyramid of Sacrifice ini Bang. Nah, kayak gitu. Iya kan, bahwa di Meksiko itu apa namanya, di piramida kurban manusia itu ditimbun oleh Spanyol, kemudian gereja-gereja didirikan di Dia atasnya. di atas timbunan itu. Iya kan, nah itu yang apa namanya, Pyramid of Sacrifice, ya kan, piramida pengorbanan, gitu. Dia Jadi memang nggak menghancurkan ini ya. Menimbun, bukan nggak menghancurkan, ditimbun, di atasnya dibangun gereja Katolik. Jadi memang hancur itu. Bukan dihancurkan lagi itu ya, Iya, ditimbun. Jadi kalau yang Itu saya Spanyol pelajari, gitu. kalau saya ya ini yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dari dalam. Kalau saya tanya masyarakat puas nggak dengan pemerintah? Yakin saya nggak puas itu. Gimana pun kan tekanan ekonomi akan pasti berasa. Tapi mereka demo kemudian menghancur-hancurkan udah tahu aja mereka itu, oh, bukan kita ini katanya. Beda tipikal Bang. Ya. Bang, tapi boleh gak dikomentarin Bang Celi punya barang ini ya? Apa Dikit, itu? mumpung ya Bang ya. Apa itu? Sudah jelas hampir 50 tahun agama dipakai untuk berpolitik dan berkuasa atas nama Tuhan, Dari 79 atas ya, Bang, nama ya? langit. Ya kan, dipakai untuk ngatur rakyatnya. Awal-awalnya dianggap berhasil. Tetapi makin lama karena kelemahan di dalam dirinya inherent, jadi rezim gagal kan. Sekarang rakyatnya protes. Semua kebaikan dan upaya yang akan dilakukan oleh rezim sosialisme di Amerika Latin nggak pernah dikasih kesempatan Nah, sama. itu argumen mereka yang kalah tapi masih mau berkuasa. Sama dengan argumennya mullah di Iran sekarang. Ya, sudah jelas hampir 50 tahun agama dipakai untuk berpolitik dan berkuasa atas nama Tuhan, Dari 79 atas ya, Bang, nama ya? langit. Ya kan, dipakai untuk ngatur rakyatnya. Awal-awalnya dianggap berhasil. Tetapi makin lama karena kelemahan di dalam dirinya inherent, jadi rezim gagal kan. Sekarang rakyatnya protes. Sekarang rezim Ayatullah ini yang dikawal oleh tentara revolusi berkata bahwa rakyat Iran sekarang yang menuntut kemerdekaan, kebebasan, kaum perempuan yang menuntut fleksibilitas dalam menuju modernitas, itu mereka dianggap agen barat, disusupin oleh asing, orang yang tidak memberi kesempatan kuat bagi Iran untuk berkembang. Nah itu kan tinggal di bagaimana kita melihat. Apa yang terjadi sama Iran, Abang percaya ini bukan ansih aspirasi warga Iran, tapi ini engineering dari kekuasaan di Bukan. luar Iran. Trump berkata bahwa we are locked and ready to help. Ya kan? Lu jangan tembakin rakyat lu dong, Pak Ayatollah. Itu kan kata Trump. Tapi kan rakyatnya protes karena inflasi 60%, karena nilai mata uang anjlok, karena harga telur tiba-tiba 3 kali lipat, langka lagi. Ya gimana gak protes? Penindasan 30 tahun gak ada demokrasinya. Mantap. Gimana gak protes? Masa yang disalahin Amerika atau yang ngatur Amerika? Ya jadi kan dengan segala hormat kalau Bang Cili itu menaruh virtunya itu demokrasi, kebajikan moral tertingginya itu demokrasi, bukan bagaimana sebuah negara bertahan hidup. Iran mungkin suka tidak suka memang dia revolusi kan, revolusi Islam di sana. Kemudian yang berkuasa itu apa sih namanya, Welayatul Faqih. Ayatullah ini yang menjadi penguasa di sana. Ada lembaga eksekutifnya nanti yang jadi pekerja, tapi pimpinan politik itu Wilayatul Faqih yang dipimpin oleh Ayatullah Khamenei ini. Majelis Syuro lah. Majelis Syuronya itu konsep dalam kepimpinan Islam gitu. Tapi Iran itu bangsa yang besar, Persia itu bangsa yang besar. Kalau buat orang yang nggak pernah ke Iran, dia akan menduga-duga aja Iran kayak gimana.
Kalau kita di Teheran itu MRT-nya line-nya 16 di bawah tanah. 16 line MRT, bersih-bersih, nggak kayak MRT di Amerika. Nggak kayak kereta di Amerika jorok-jorok. Di sana di kota nggak ada sampah, nggak ada gembel. Saya kan baru 2024 ke sana. Itu masuk museum pakai tap. Ya kan? Mobil aja yang jelek-jelek di sana sama cara nyetir, sisanya bagus-bagus, gedung-gedungnya terawat baik. Kalau mobil emang jelek-jelek di sana karena mereka taunya mobil tahun 79 modelnya diproduksi terus di dalam negeri tapi modelnya model tahun 79. Karena dapat sanksi yang ekonomi. Peugeot tahun 2029 ini. Nah, tapi sisanya mereka canggih. Tapi kelemahan mereka nggak terhubung ke dalam sistem keuangan internasional. Kenapa? Di embargo. Mereka nggak gampang transaksi perdagangan ke luar negeri termasuk dengan Indonesia. Kenapa? Karena di embargo. Bukan karena mereka nggak bisa memerintah. Jalan bagus-bagus. Saya 12 jam jalan darat dari Shiraz ke Isfahan, nggak ada jalan bolong. Bukan jalan tol, tapi nggak ada jalan bolong. 12 jam itu kan bukan random, sudah random lah itu. 12 jam di jalan itu udah random lah itu. Maksudnya bukan jalan-jalan tertentu aja yang kita jalan, nggak ada jalan bolong. Bahwa masyarakatnya masih ada yang di bawah garis kemiskinan, ada. Tapi peminta-minta di jalan kita nggak akan ketemu. Tingkat kejahatan rendah. Jalan aja tengah malam itu kita nyasar, kita ditunjukin orang. Jalan balik ke hotel kita, nggak akan dirampok, nggak akan diapa. Jadi negaranya hidup dengan sangat baik. Obat saya kan sakit saya di sana, berobat murah sekali. Dokter-dokternya canggih-canggih. Rumah sakitnya bagus-bagus. Pelayanan kesehatannya bagus di sana. BBM murah di sana. Nilai tukarnya yang rendah. Saya ngopi waktu itu berapa ya? 3 juta apa saya ngopi segelas kopi? 3 juta rupiah. Dinar. Dinar. 3 juta itu kalau jadi apa namanya? Dia ada pemotongan seneringnya namanya tomon. Ya, berarti sekitar 30 tomon lah. Tapi kalau di dolar kan ya sekitar 3 sampai 4 dolar juga. Jadi Sama. kan Rami yang bilang bahwa mata uang Iran melemah. Iya memang melemah. Iya, memang nggak dia nggak ada Dia nggak ada embargo. perdagangan, dia di embargo. Bayangin 45 tahun dia di embargo, dia tumbuh kayak gitu. Coba kalau nggak di embargo, kebayang nggak dia jadi super power kayak gimana? Kalau logiknya Bang Celi beda lagi Bang. Dengan keunggulan sumber daya alamnya Iran yang sangat besar, harusnya Iran jauh lebih maju daripada Iran sekarang katanya. Iya kalau nggak di embargo, orang tingkat pendidik yang kuliah 90% kok. Universitasnya gratis, rata-rata orang di sana sarjana kok. Bolanya bagus. Dokternya bagus. Iya. Mereka punya olimpiade fisika sendiri. Itu bangsa yang besar ribuan tahun, 2500 tahun penguasa dunia. Dan kebanggaan itu matematikanya unggul, fisikanya unggul, itu kan bikin sendiri. Cyrus yang agung ini Bang ya. Cyrus the Great ini kan. Ini bangsa yang besar. Tapi kalau dia nggak di embargo, dia akan jauh lebih maju. Dia nggak di embargo aja begitu, main aja ke sana. Karena nggak berani aja, Bang Celi pasti nggak berani masuk ke Iran. Nanti nggak boleh masuk Amerika. Nanti nggak boleh masuk Amerika. Tapi orang Iran juga nggak kalah canggih. Yang masuk Iran sekarang nggak distempel paspornya. Lihatlah, datang dan lihatlah. Datang lihat Come aja. and see. Bisa nggak distempel paspor. Tapi kalau kita transaksi itu, kita pasti ke bank di Belgia. Karena nggak bisa kita transaksi langsung kartu kredit kita diopernya ke bank di Abang kalau di bayar Swiss. pakai apa di situ Bang? Kayak kartu kredit kalau dari sini, misalnya untuk Nah kalau di sana mau bayar gitu cash. cash. Jadi saya kasih dolar ke tour guide saya, dia narik tomon atau narik itu di apa di ATM. Jangan-jangan kita nggak tahu aja Iran punya dolar banyak juga ternyata. Ya, tapi dia gara-gara Google Map-nya canggih, lebih canggih daripada Google Map kita karena dia pakai Baidu dari Cina. Dan itunya murah itu apa? Telepon-teleponan selulernya murah. Dia nggak terkoneksi dengan dunia, memang telepon dia. Karena harus pakai VPN. Kita kalau mau akses WhatsApp harus pakai VPN. Karena itu buat ini. Cuman dia bisa langsung connect, seluler dia bisa connect sama Afrika Selatan bisa. Perbankan dia bisa connect sama Afrika Selatan bisa. Sama Cina bisa. Cuman terbatas kan. Coba kalau nggak di embargo. Udah kelelap mungkin negara-negara lain. SDM-nya bagus, dia nggak ngandalkan sumber daya alam doang. SDM-nya bagus. Sama Arab Saudi beda jauh Bang. Jauh. SDM-nya. Oh jauh lah, sama kita juga jauh. Kita kalau ke Bali,
Di Teheran itu dua utara apa selatan deh, utara sama selatan itu ada jembatan yang menghubungkan itu mungkin 2 kilo ada panjangnya. Bukit sebelah utara sama selatan tuh melintas di atas kota. Itu bukan buat mobil, bukan buat motor, buat pejalan kaki. Menghubungkan dua taman raksasa. Jadi kayak kota gantung gitu loh. 2 kilo jalan bang. Ya 2 kilo ada tuh panjang jembatannya. Dengan pemandangan gunung yang kalau dilintasi gunung tuh di baliknya tuh Laut Kaspia. Jadi kalau orang yang nggak pernah ke sana akan melihat Iran ini jelek apa segala macam. Terbelakang. Negara yang bagus sekali. Tapi itu tadi kritiknya Bang Jelly berarti nggak terlalu relevan buat abang ya? Bagaimana Iya kan protes, artinya rezim gagal. pemerintahnya nggak korup. Biasa-biasa aja pemimpin di sana tuh biasa aja, presidennya apa segala macam biasa aja. Jadi konteks rezim gagal dalam perspektif Bang Jelly ini Karena di embargo. Banyak negara yang kayak gitu di embargo aja, tapi mereka bisa bertahan, itu hebat loh. Bertahan dan maju. Coba lihat senjatanya maju. Baru kali itu kaget kan karena mereka nggak pernah mau main ke Iran, kaget mereka lihat senjata Iran kan waktu perang dengan Israel kan. Ya kan itu dalam tesis realisme lagi balik bang ya. Gitu. Survive or disappear kan. Iya. Gitu. Jadi Kuba dengan segala macam hormat, Kuba itu mungkin negaranya nggak maju, uangnya nggak banyak. Tapi Amerika nggak bisa menjatuhkan pemerintahan itu, dia embargo dia. Tapi dia nggak kalah akal jualan buah, jualan pisang, jual cerutu dia ke Kanada kan. Kan yang diembargo, Kanada bilang gua nggak masalah. Jualan sama itu, dia bikinlah sekutu yang nggak diembargo nih, Venezuela, Bolivia kan nggak diembargo, bisa dagang. Jadi tetap survive dia. Anggaran intelijennya Amerika itu mungkin sebanyak pendapatan anggaran intelijen Amerika. Untuk khusus intelijen aja sebanyak pendapatan pajak kita setahun. intelijen tok. Intelijen tok nih. Dari segala macam agensi itu. 1.600 sampai 1.900 T, segitulah pendapatan pajak kita setahun. Mungkin nggak ada 1/100-nya atau 1/1000-nya anggarannya Kuba. Tapi berkali-kali itu pemerintah Amerika dibobol oleh intelijen Kuba. Terkenal semua kasusnya yang terbongkar besar-besar. Ana Belen Montes, analis senior di BAIS-nya Amerika, di DIA, Defense Intelligence Agency, analis paling senior. 17 tahun dia jadi spy di BAIS-nya Amerika, nggak dibayar sepeser pun oleh. Tapi itu karena disiplin sebuah negara, SDM-nya bagus-bagus. Rekrutmennya sejak jadi mahasiswa. Waktu di John Hopkins, Ana Belen Montes punya photographic memory, jadi nggak pernah tuh pakai peralatan canggih, mikrofon lah, mikrokamera lah, alat penyadap data lah, nggak ada. Dia rekam pakai otaknya aja semua data itu, dibocorkan ke Kuba. Bocorlah 4 agen rahasia Amerika yang lagi kerja di Kuba, ketangkap. Bocorlah pangkalan rahasia, camp pelatihan rahasia Amerika di El Salvador. Pakai mortir manual aja hancur itu oleh FMLN waktu itu. Jadi sumber daya manusianya bagus. Kalau nggak diembargo tuh Kuba maju banget. Sekarang dokternya per 30 orang itu. Berarti banyak dokter di sana. Jadi kita hidup ini ada konteks internasional dan konteks globalnya. Nah, kita balik lagi ke lokal nih bang. Ini kan Anies Baswedan ini kan diembargo bang, ya kan? Diembargo oleh berbagai kekuatan politik. Iya. Makanya gak gampang. Iya. Tapi masih bisa bikin partai bang. Berarti hebat. Pakai WhatsApp sendiri bang. Apa teman terima bang. Ya, gini, ada orang bahwa dia berhasil mendirikan partai harus diacungi jempol. Nanti lulus verifikasi kita nggak tahu. Bisa ikut pemilu kita nggak tahu bahwa dia sudah berinisiatif, berhasil mendeklarasikan sebuah partai, bagus. Nah mungkin nggak ini berreuni lagi sama Pak Jokowi? Dalam politik apa yang nggak mungkin? Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja bisa gabung. Jadi itu udah ada presiden lah bang. Ada presiden dan realis sejati emang begitu. Makanya jangan mudah bilang itu, wah itu sebelah sana tuh setan. 5 tahun lagi kamu gabung sama setan. Bisa jadi. Jadi kawanan setan. Jadi kawanan setan. Udah kita biasa-biasa aja di manusia nih, nggak ada malaikat, nggak ada iblis. Ya, termasuk Pak Prabowo ke Mas Anies juga biasa-biasa aja kan. Biasa-biasa aja. Jangan-jangan Mas Anies gabung pula ke Pak Prabowo. Bisa aja.
hari kemarin nggak bisa, tapi 5 tahun lagi bisa aja kan. Ya ini semua manusia kok. Itu manusia kok. Ada baiknya ada buruknya. Ada baik ada buruknya kok gitu. Tapi abang percaya yang realis itu Pak Jokowi saja atau Pak Prabowo juga Anda anggap realis, atau Pak Prabowo jauh lebih sentimental bang? Maksudnya dalam konteks ini ya. Jadi gini, banyak juga orang realis itu tapi masih punya virtue, ada nilai kebajikan di atas realis. Fukuyama itu masih punya virtue bahwa ini semua harus demokrasi. Dia seorang realis, muridnya Huntington, tapi dia masih punya nilai kebajikan moral tertinggi bahwa dia tetap demokrasi. Virtue. Bang Celi seorang realis mungkin, tapi nilai kebajikan tertinggi dia tetap Demokrasi. Demokrasi. Kurang realis apa? Langit langit tetap biru, tapi padi sudah menguning. Iya. Kurang realis apa Bang Yeli kan? Jadi Iya benar juga ya. tapi ada virtue. ada nilai moral tertingginya, tetap ada demokrasi di atasnya. Temboknya di situ bang ya, apa Temboknya, ya? temboknya Nggak di sana. mungkin lompat tembok dia kan? Nah, kalau Xi Jinping kan beda, Cina beda. Kita realis saja. Siapa yang mau dagang sama kita temenin katanya. Nah banyak negara sekarang sudah sadar dengan itu. Kanada sudah sadar dengan itu. Wah kalau begini gaya Amerika, gue dagang aja sama Cina katanya. Gue salah, nggak apa-apa. Kalau Kan- emang tujuannya virtue kan, kalau Machiavelli itu kan tesisnya kan Nggak sebenarnya bukan menghalalkan segala cara, Iya. Bang. Tapi tujuan bisa menghalalkan cara kan? Iya, kita butuh cara tertentu untuk mencapai Tujuan tujuan itu. tertentu. Iya. Fokus di Cara tujuan. yang diperlukan, Iya, karena cara fokusnya yang di tujuan. diperlukan. Virtue-nya Machiavelli itu bukan kebajikan moral, tapi kecakapan. Iya. Dia virtue-nya itu asal katanya tuh kejantanan. Bukan kebajikan moral. Jadi kecakapan, kekuatan, keterampilan, skill kayak gitu-gitu. Itu yang dibutuhkan. Tapi virtue bisa kalah sama fortuna. Fortune, ya. Bisa kalah sama keberuntungan. Iya. Makanya Cesare Borgia begitu bapaknya Paus Alexander VI itu meninggal, hilang fortunanya. Karomahnya hilang. Oke. Melemah dia walaupun dia punya skill, punya kecakapan, Lengkap punya tuh. keberanian, punya ini lengkap. Gitu. Tapi begitu fortunanya hilang, jadi virtue, kecakapan bisa kalah dengan Fortuna. fortuna. Kalau bahasa Jawanya orang bejo bang. Orang bejo kalah sama orang. Iya. Nah, Orang gitu. pintar Jadi, kalah sama orang bejo. ada orang yang misalnya dia mungkin realis, pengen jadi realis, tapi ada orang yang masih pegang kebajikan moral. Tapi iya, Tapi tetap realis. Ya realis yang masih punya realis terbatas lah, Bang, realis ya. yang punya kebajikan moral. Tetap ada tembok dong kalau gitu bang. Tetap ada tembok. Kalau Pak Jokowi? Fukuyama kayak gitu. Pak Jokowi? Kalau Huntington gitu, ya nilai sendiri aja gitu. Kita kasih contoh Fukuyama. Pokoknya di end of history-nya dia harus demokrasi liberal. Atau memang ada orang yang berpikirnya sebenarnya bukan realis kan? Cuma prakteknya Dia universalis tapi pengen belajar realisme. Ada juga. Lagi mencoba ya. Ini universalisme Kantian kan, tapi kayaknya jadi Misalnya. trennya Machiavelli. tapi nih sekarang gitu kan. contoh paling di dunia modern itu realisme sejati itu Donald Trump. Ya nggak peduli dia. Pokoknya tujuannya ini, caranya dia nggak peduli. Kalau Pak Prabowo menurut saya Bang, ini Abang mungkin bisa beda pendapat gitu. Beliau ini universalisme Kantian banget Lagi ya kan? mencoba belajar untuk Lagi lihat tren dunia kok orang realis semua. gitu. aku mau coba Nggak, Pak Prabowo itu orangnya nggak tegaan. Iya. Nah itu Iya, maksud gua. Pak Prabowo orangnya nggak tegaan. Bunuh semut aja nggak mau kan? Orangnya nggak tegaan. Nah, apa Bukan berarti Pak Jokowi juga tega. ya kan berkali-kali Pak Prabowo bilang bahwa damai perang damai ini apa, Bang? Ya, kalau siap untuk berdamai maka Anda harus siap untuk Nah perang. itu jadi tujuan perang itu adalah berdamai. Kalau realis kan bukan berdamai tujuan perang. Ya perang berebut Iya, lah. gua Gua ambil barang ini. Bang. Kalau kata Trump, aku memang culik kau untuk ambil minyak. Iya, itu realis. Kalau Pak Prabowo kan satu teman Iya. seribu Iya. teman terlalu sedikit. Nah, itu bukan Contoh realis. terlalu banyak. Iya, Itu bukan ini realis. universalisme Kantian nih. Iya, itu ya ada kan? idealismenya di sana Iya. gitu. Kalau Trump enggak. Iya. Trump enggak. Kalau realistis kan tujuan besarnya adalah kelangsungan hidup sebuah negara dan bangsa. Iya. Kemakmuran sebuah bangsa dan negara. Jadi hal-hal yang diperlukan ini tanda kutip nih, untuk dilakukan untuk mencapai keberlangsungan dan itu iya harus dilakukan. Iya. Iya kan, ini kan apa namanya? Iya Pak kan? Prabowo lagi belajar universalis. Dia kan lagi belajar. Iya kan dari kutipan-kutipannya kan jelas kan. Enggak realis banget Iya ya. kan, kalau kau ingin berdamai maka kau siap berperang. berperang. Jadi tujuan perangnya adalah buat damai. Iya, iya. Ini kan
Ya ini Satu kan musuh terlalu banyak, 1000 kawan. terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Itu kan akhirnya kan universalisme dan idealisme ini melahirkan konsep Uni Eropa. Misalnya karena berkelailah hegemon ini kan Prancis sama Jerman ini kan. Oh jadi tujuan kita adalah bergabung nih semuanya nih kan. Lahirlah Union kan. Eropa Inggris memilih Union. Brexit kan. Brexit. Itu Nggak realis tuh. Iya nggak jelas ini kau ini kan ya. Pidato Terus 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 demokrasi aku butuh minyak gorengmu. Jadi ya menurut saya yang realisme yang misalnya sudah nggak punya kebajikan moral tertinggi itu ya Huntington lah terakhir. political order. Dia lah yang terakhir. Kalau Fukuyama itu dia terkurung dalam pikirannya Huntington tapi dia keluarin dikit meraih demokrasi. Cuma masih dalam mobil. Masih dalam mobil tapi tangannya dikeluarin meraih demokrasi gitu. Pak Prabowo lagi Lagi ini lihat kawan-kawan kan. aduh Pak Jokowi sunsu banget lagi. Pak Prabowo kan. Menurut kamu aku sunsu banget. Ketemulah Pak Prabowo, Pak Jokowi di dalam negeri, di luar negeri Putin, Donald Trump sama Erdogan. Ini kok kawan gue begini semua nih. Erdogan katanya anti Amerika. Lah sekarang jadi sekutu utamanya. Dan jangan salah, misalnya Amerika sekarang kan setelah Roosevelt kan 2 periode aja. Periode kepresidenan itu. Ya, Roosevelt 4 ya, Bang. Termnya 2 periode aja. Tapi kalau menurut Steve Bannon, mantan orang dekatnya, lu semua harus percaya dia mau 3 periode nih. Dan si Trump. dia akan lakukan semua cara yang diperlukan untuk bisa 3 periode. Orang realis habis itu. Iya, apalah amandemen konstitusi udah berapa? Kita dia nggak peduli dan dia nggak peduli. Dan dia nggak peduli. 25 atau 26 ya amandemen konstitusi Amerika ya. Banyak. Dan nggak akan ada ngomong demi demokratisasi. Kalau dulu Biden, Obama tuh atas nama kita demokrasi. membebaskan Irak demi demokratisasi. Bang Cili juga gitu. Mungkin ini jalan yang jelek. Intensi yang jelek untuk menuju surga. Ini masih ada. Virtunya Bang. Ada virtunya masih ada. Bang Celi ini bagus juga. Karena Abang Bang Celi lagi dari saya ngobrol sama orang kawan Bang. Ini ada bagus omongan kawan saya ini. Ada kawan boleh sebut nama nggak ya? Sebut nggak usah lah ya. Nanti Tit dulu sebut aja tapi Tit. Nanti beliau belum tentu setuju gue sebutin. Jadi dia ini salah satu komedian. Gua kenal ya? Komedian. Kawan-kawan komedian. Dia nonton ini Bang Dirty Ford ini. Iya kan? Yang berjam-jam itu. Habis. Dia nonton sampai ke satu pembahasan katanya. Pas pembahasan itu gue bilang nggak masuk akal nih. Kata dia. Kata ini. Tahu nggak pembahasan apa? Bahwa Prabowo suka bersanding dengan Xi Jinping, Putin dan Erdogan. Jadi seperti inilah sifatnya Prabowo, seperti orang-orang ini. Terus jauh. Kata kawan ini gini. Kata kawan ini. Terus lu maunya Prabowo nongkrong sama siapa? Masa nongkrongnya Prabowo harus diatur sama dia? Enggak, maksudnya gini. Lu maunya dia duduk sama Mungkin orang itu maunya Pak Prabowo nongkrong sama Donald Trump. Tapi dalam konteks dia kan menggambarkan kekejaman ini, keotoritarianan. Sebut satu negara ini Xi Jinping, Erdogan, Putin. Ya, Putin adalah perang mencaplok Ukraina, tapi karena dia dipepet kan. Tapi Xi Jinping Pepet apanya sih Bang? ya dipepet dong. Kita kalau tiba-tiba Australia bergabung misalnya fakta pertahanan Timur sama Australia perang juga kita di sana itu bisa. Nah dia kan seperti itu, tapi untuk mengagresi negara lain nggak ada niatan mereka tuh. Tapi negara demokrasi ini semua agresi di dalam 40 tahun terakhir negara demokratis ini yang ngerjain. Penghancuran negara atas nama demokrasi itu lebih banyak daripada penghancuran sebuah negara atas nama otoritarianisme. Paten. Gaddafi. Mantap abang ini. Irak. Atas nama demokrasi itu paling banyak. Dan gak beres-beres negara sampai sekarang. Demokrasi di muka gak makan rakyatnya. Gak stabil masyarakatnya. Kalau kata Bang Celi, ini pembelajaran Amerika paling mutakhir ini Venezuela Bang. Kan kalau Irak dia dan Afghanistan dia ganti dan dia duduki kan. Akhirnya negaranya gak beres-beres. Dia yang bertanggung jawab terhadap pendudukan. Dan kos mahal.
di Libya dia biayai oposisi. Nggak beres juga Ongkos barang mahal. ini. Ah ini paling gampang cepet Culik nih aja bang. ini. Iya di franchise nih Kalau paling dulu gampang. John Rosa tuh nulis dalih pembunuhan massal, kalau ini dalih hostile take over bos kan. Demokrasi. Tapi ini Nggak ada hanya kudeta bisa merangkak ini hanya nih bisa ada. dia lakukan di Venezuela. Dan negara-negara yang seukuran dengan Venezuela. Di negara lain dia nggak bisa Iran lakukan. nggak bisa bang ya. Nggak bisa dia lakukan itu. Abang oh iya. Yang kan Iran, Kuba aja nggak bisa dia lakukan itu. Guantanamera. Kuba aja dia nggak bisa lakukan itu. Abang gue Omuain. abang Celi lah ya. Iya. Biar ini bos sekali-sekali kita ngomongin Jadi, politik. Bang. Jadi perspektif. jadi abang setuju lah ya dia. Anies Baswedan. Saya tuh lebih realis dibandingkan Bang Celi karena nggak ada virtue-nya. Apa kayak dialog para realis ini kan. Bang Celi kan realis terbatas. Iya. tapi gini, Realis terbatas. sebenarnya realisme itu dikembangkan oleh aliran kiri. Kalau mau jujur dalam konteks internasionalisme itu. Gimana tuh? Ah ini menarik nih. Iya, karena nggak ada virtue demokrasinya. Iya. Bertahan atau bloodshed musnah. ya bang ya. Pakai Realisme Ada itu alirannya agak kiri dalam hubungan pertumpahan internasional. darah di Realisme situ, itu Bang, ya? kiri. Ya karena liberal tuh yang Iya. apa namanya WTO multilateral diskusi Iya. kan. Gitu. Itu dikembangkan oleh yang kiri-kiri biasanya gitu. Nah, sekarang yang kanan mau jadi realis juga karena bisa dipakai memang. Kayaknya enak juga jadi realis di kata Pak Prabowo. Kayak juga gitu. Nggak usah lagi kita pusing-pusing mencarikan argumentasi retorika demokrasinya gitu. Tapi gue rada Retorika altruistiknya Gue gitu. setuju sama abang sama Ari. Pak Prabowo abang bilang tuh memang sentimental orangnya. Gak tega gitu. Universalis. Universalis ini. Dia keluar lagi belajar. keluar ketemu Erdogan, ke dalam ketemu Jokowi kan. Betul. Ini kawan gue kok begini semua. Iya. Ini satu Kissinger di luar, lu satu Sun Tzu di dalam nih kan. Jadi maksud lo Pak Jokowi Sun Tzu kan tadi kata kenapa? bahasa. Sun Tzu. Kenapa Sun Tzu? Kenapa nggak Machiavelli lo? Kalau gue kan jelas posisi gue bilang Pak Jokowi Avelli gue tulis. Enggak karena kata Bang Hasan jelas Sun Tzu itu lu harus yakin dulu lu menang baru lu berperang. Beda sama Hitler Jawa ini kan. Kita Jawa nih kan, ayo kita hantam Dinda kan. Ini dadaku mana dadamu kan. Penulis Hitler Jawa ini kawan Bang Hasan. Iya kan. Kita undang lagi Prof Sukidi. Iya, banyak yang harus kita sandingkan sama Bang Hasan, Bang Celi. Nah, kalau Prof Sukidi. yang bersanding itu sama-sama pembaca buku, Iya enak. mau diskusi dan nggak cuma kumur-kumur aja itu enak. Iya, sama kayak Bang Celi sama Mas Bodi kemarin. Iya, itu kan enak lihat. Enak. Saya menikmati itu. Iya, meskipun gitu. oh iya orang ini kok beda tapi kok nggak tempur-tempur kali nih Iya, katanya gitu kan. Tapi itu Beda sama dialog ijazah Jokowi. Prof Sukidi ini harus Anda patung sama Bang Hasan. Prof, sini lah Prof sebagai pemikir kebinekaan kita menunggu Prof lah untuk di sini nih berhadapan dengan the Hasan Asbi the realis nih kan. Kebinekaan tuh kan tagline-nya universalis tuh. Jadi Jokowi ya kan itu multikulturalism, kebinekaan itu tagline-nya universalis. Pak Jokowi itu menurut Prof Sukidi Hitler Jawa atau Pinocchio Jawa? Dua-duanya kayaknya deh. Lupa juga gua. Banyak. Gak mantap gua. Pokoknya ada Jawanya. Kalau Bang Hasan jelas ya Pak Jokowi Sun Tzu. Iya, Nah, gitu Sun Tzu. fokus aja kan. Pak Prabowo Universalis. universalis. Kantian. Kantian. Asik Bang. Oke. Iya, iya. Oke. Sampai jumpa lagi. Dah.